mengenai pikiran sadar dan di bawah alam sadar. Ah, Kenapa rasa takut itu kadang lebih cenderung cepat meresap ya Pak ya? Misalkan kalau kita ketemu apa gitu, sekali ketemu karena kita takut akhirnya itu menjadi suatu yang mengerikan gitu. Akhirnya jadilah dia fobia gitu kan. Padahal itu baru sekali terjadi. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Dan satu lagi, dalam kehidupan sehari-hari ini, kenapa orang lebih cenderung mengingat kita terhadap orang lain itu lebih cenderung mengingat kejelekannya atau apa yang dia buat tidak bagus ke kita daripada kebaikan yang pernah dia buat ke kita. Itu apa oke. hubungannya dengan pikiran misalkan alam sadar dan alam bawah sadar. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Haris, super sekali ya. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana prosesnya alam bawah sadar dan alam sadar tadi, ya kan? Kenapa misalnya lebih gampang mengingat kejelekan orang lain, kan gitu, itu pertanyaan keduanya ya Pak ya. Nah jadi yang pertama, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa proses penerimaan alam bawah sadar kita tadi, yang keempat tadi adalah emosi Pak. Makanya pada saat emosional kita cukup tinggi, critical area yang menutupi ini otak bawah sadar kita, subconscious mind, ini otak sadar kita, conscious mind, di tengah-tengahnya ada critical area. Pada saat emosi kita menguap, itu critical area yang menutupi alam bawah sadar ini kebuka. Pada saat emosi ya Pak ya, emosi tadi saya bisa bilang lagi happy sekali, itu emosi. Lagi marah, kesel, itu emosi. Makanya pada saat kita lagi marah, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan, Pak. Orang yang mau bunuh dan marah-marah itu sebenarnya karena otak bawah sadar mereka yang instruksikan, mereka nggak tahu. Sehingga ketika otak bawah sadar yang bekerja kesimpan di alam bawah sadar, sehingga itulah yang diingat lebih lama. Itu prosesnya kenapa pada saat emosional kita marah-marah, gampang, kejelekannya lah yang kita ingat, apanya lah yang kita ingat, kan gitu. Karena pada saat emosional kita, pada saat emosional itu kebuka critical area, semua informasi langsung masuk total ke dalam alam bawah sadar, tanpa ada generalisasi, tanpa ada deletion, ya kan, nggak ada yang di-delete, nggak ada yang di generalisasi, masuk semua. Sehingga Bapak gampang ingat itu, sebentar-sebentar ingat, apalagi misalnya pada saat itu ada musik romantis yang Bapak dengar, nanti udah 10 tahun, begitu saya setel musik romantis yang Bapak dengar pada saat Bapak dimarahin itu, langsung emosi Bapak itu muncul lagi. Itu memorinya itu diingat. Itu yang kesimpan di alam bawah sadar. Kita pancing lewat memori itu, namanya jangkarnya lah. Memori itu jangkar, kalau istilah dalam NLP atau hipnosis tadi itu jangkar namanya. Jadi jangkar itu bisa berupa suara, bisa berupa sentuhan dan lain sebagainya. Itu prosesnya Pak. Kenapa bisa lebih gampang masuk? Kenapa? Karena pada saat emosi lah, critical area, semua informasi yang masuk ke dalam alam bawah sadar tadi 100% masuk. Nah, kecenderungan mengingat kita kenapa kejelekannya, kan gitu ya. Makanya bahasa di dalam hipnosis itu tidak boleh menggunakan bahasa negatif. Misalnya, kalau anak kita malas belajar, jangan dibilang, jangan malas belajar ya nak. Yang diingat dan diserap sama otak bawah sadar, subconscious mind kita itu jangan. Bahasa negatif. Makanya pada saat saya melakukan terapi itu, dilarang mengeluarkan kata jangan, tidak boleh, dan lain sebagainya. Lebih baik langsung katakan, Dek, rajin belajar ya. Nah, langsung aja begitu, kan gitu. Dek, jangan malas. Jangan seperti itu. Itu kan bahasa negatif kan. Jadi supaya teman-teman juga, Bapak Ibu tahu, bahasa negatif sama positif. Kita selalu menggunakan bahasa positif untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Kalau kita keluarkan bahasa negatif, jangan pergi ya, jangan. Jangan nakal ya, jangan. Jangannya itu jangan. Lebih baik harus menjadi anak pintar ya, rajin ya, kan gitu. Itu cara terapi kalau kita menggunakan ilmu hipnoterapi. Jadi kenapa kita lebih cenderung mengingat kejelekan? Karena bahasa yang gampang diserap oleh otak bawah sadar tadi, secara ilmu yang saya pelajari neurolinguistic programming, itu adalah bahasa negatif. Jadi kenapa gampang sekali diingat hal-hal negatif, positifnya lupa. Memang sudah strukturnya secara hipnoterapi itu, alam bawah sadar kita tadi seperti itu Pak. Begitu dia kira-kira Pak Haris. Terima kasih Pak Julianus. Oke, terima kasih Pak Haris.